Intinya yang terkait dengan Maulid Nabi di tarjih jawabannya seperti ini. Ini jawaban tarjih ya. Jawaban tarjih, saya hanya membaca. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk berfatwa. Kapasitas saya hanya qori, sebagai pembaca. Memperingati hari kelahiran seseorang, termasuk kelahiran Nabi, tidak ada tuntunan untuk itu. Tarjih mengatakan apa? Memperingati hari kelahiran seseorang, termasuk kelahiran Nabi, tidak ada tuntunan untuk itu. Artinya, yang berupa perbuatan maupun perintah untuk mengadakannya, itu tidak ada. Lebih lanjut lagi, tarjih mengatakan, menuliskan di fatwa ini, tetapi juga tidak ada nas yang melarangnya. Dan ini memang wajar, di zaman Nabi belum ada orang yang mengamalkan, memperingati, sehingga memang tidak ada larangannya, karena memang di zaman Nabi tidak ada yang memperingati. Karena memang Maulid Nabi itu, ini tambahan dari saya, Maulid Nabi itu baru ada pada abad ke-4, yang dimulai dari dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Tapi dia meskipun dinasti Fatimiyah bukan keturunan Fatimah, dia adalah Bani Ubaid. Dia Bani Ubaid, bukan Bani Fatimah. Yang madhabnya Syiah. Jadi yang pertama kali mengadakan itu madhabnya Syiah. Baik, kita lanjutkan membaca lagi ke fatwa tarjih. Jadi tidak ada nas yang menyuruh dan yang melarang. Maka ini dimasukkan dalam perkara istihadiyah. Apa itu istihadiyah? Pendapat. Dan itu menggunakan metode kias atau analogi. Dan itu harus memenuhi rukun kias. Harus memenuhi rukun kias. Baik, saya langsung ambil kesimpulan bagian akhir. Nanti tidak kelamaan. Di sehubungan dengan masalah peringatan Maulid Nabi dapat diterangkan sebagai berikut. Ini fatwa tarjih ya, saya hanya membaca. Pada suatu masa di mana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, maka mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara menyampaikan informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi. Hal demikian dapat dilakukan. Jadi yang dapat dilakukan, kata fatwa tarjih apa? Informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi. Kalau peringatan Maulid Nabi isinya adalah lomba goyang TikTok, itu tidak dibenarkan. Nah, jadi ya, ya nanti ada, kita baca dulu nanti, ya. Tapi di sini intinya, kalau menurut fatwa tarjih Muhammadiyah yang bisa dilakukan sebatas kajian untuk informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi. Maka kajian-kajian ilmiah yang membahas tentang kehidupan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, mengenal biografi Nabi, sejarah Nabi, itu menurut fatwa tarjih itu bisa dilakukan. Kajian-kajian keilmuan. Jadi kalau bukan kajian keilmuan, ya perlu mendapatkan pembahasan apakah hal tersebut mengandung unsur maksiat atau tidak. Karena kalau mengandung unsur maksiat, maka hukumnya sama dengan maksiat. Apa itu? Haram. Sehingga menurut tarjih, Maulid Nabi itu hukumnya sesuai dengan isinya, sesuai dengan kegiatannya. Kalau kegiatannya makruh, hukumnya makruh. Kalau kegiatannya haram, hukumnya haram. Baik. Poin kedua, poin B. Yang A tadi apa? Dengan cara menyampaikan informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi. Yang kedua, mengadakan peringatan Maulid Nabi itu harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri, seperti menjurus kepada kemusyrikan. Itu tidak boleh. Jadi kalau acaranya menjurus kepada kemusyrikan, itu tidak boleh. Ngalap berkah dengan tokoh yang ada di situ, tidak dibolehkan. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal, tidak dibolehkan. Tidak pula menjurus kepada maksiat. Tertulis acara peringatan Maulid Nabi, tapi di situ mengundang biduan, tidak menutup aurat. Yang dinyanyikan ajakan untuk bermaksiat, berbicara tentang masalah percintaan. Maka jelas ini
maksiat, meskipun backgroundnya tertulis peringatan Maulid Nabi. Meskipun juga kadang-kadang syairnya adalah syair yang mengajak kepada kebaikan, tetapi karena di situ campur laki-laki perempuan, tidak menutup aurat, maka di situ termasuk mencampur antara yang hak dan yang batil. Yang dilantunkan perdamaian, gitu kan, ngajak berdamai syairnya. Tapi justru di acara tersebut, di acara-acara yang seperti itu bisa menimbulkan tawuran. Pernah ada acara nonton konser tawuran? Ada? Ya? Ada enggak? Sering? Ya. Baik. Kemudian juga tidak boleh ada kemungkaran. Tidak boleh ada kemungkaran. Maka kalau dalam acara tersebut ada kemungkaran, bisa berisi cerita-cerita takhayul, ya tidak perlu. Ada pula kemungkaran berisi perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya atau khurafat, seperti misalnya berdiri menganggap roh Nabi hadir. Ini tidak ada dalilnya, baik dalil Al-Quran maupun dalil hadis Nabi. Tidak pula ada dalilnya dari pernyataan sahabat. Demikian pula tidak ada dalil dari ulama mazhab yang 4. Sehingga tidak perlu kita meyakini roh Nabi hadir dengan berdiri. Biasanya kan berdiri. Bacaannya apa Pak tadi? Jangan hafal. Iya. Gimana bacaannya? Oh, enggak tahu. Saya kira hafal. Ya? Nah, tuh. Jangan hafal malam. Oh, pernah ikut? Iya. Jadi iya. Jadi disambut jadi marhaban. Selamat datang. Iya. Baik. Itu tidak ada dalil ya. Jadi tidak perlu berdiri menyambut hadirnya Nabi. Yang berikutnya, yang ketiga, menurut Tarjil ini saya hanya baca ya. Kalau peringatan Maulid Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas. Jadi ingat kata fatwa Tarjih, kalau peringatan Maulid Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal di atas, apa tadi? Menjurus kemusyrikan, menjurus maksiat, menjurus kemungkaran, kiranya peringatan Maulid Nabi tidak perlu diadakan. Nah, Tarjil yang bilang, saya hanya membaca. Jadi kiranya peringatan Maulid Nabi tidak perlu diadakan. Jadi di kesimpulan terakhir, kalau peringatan Maulid Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan Maulid Nabi tidak perlu diadakan. Demikian fatwa Tarjih terkait peringatan Maulid Nabi.